Jadi saudara, saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang sudah ditetapkan hamba Tuhan dan majelis gereja di sini, yaitu siapa yang berkuasa. Tentunya yang berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya, yang mengatur kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk topik itu saya juga diberikan ayat dari Matius pasal 2, saudara. Cuma beberapa ayat bagian daripada perkunjungan orang-orang Majus yang melewati bertemu lebih dahulu dengan Herodes. Jadi ayatnya yang ke-13 dari Matius 2. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Jadi topik yang kita akan bicarakan itu adalah siapa yang berkuasa. Saudara, ini merupakan suatu pertanyaan yang sebetulnya itu bisa menjadi pertanyaan retorik. Nah, pertanyaan retorik itu jawabnya saudara sudah tahu. Gitu. Tetapi sebetulnya pertanyaan ini belum tentu saudara tahu jawabnya. Ya, pertanyaan retorik. Tetapi jawabannya mungkin jemaat banyak yang belum mengerti. Nah, kenapa begitu? Ya, kita percaya bahwa Allah itu adalah sovereign, artinya berdaulat. Allah berkuasa, Dia pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata Allah itu menyingkapkan dirinya dalam dua macam. Nah, dua macam cara sesuai dengan konteks waktunya yang Allah sediakan. Maksudnya apa? Jadi di dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu ada bahasa yang menyebutkan waktunya Allah yang namanya kairos. Nah, waktunya Allah yang namanya kairos itu Allah tidak pernah berubah. Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, Allah itu menetapkan segala sesuatu. Tidak ada kuasa lain bisa menandinginya. Okay. Tetapi Allah yang seperti ini, yang sebetulnya mengatur hidup kita, menghadapi manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah ini, Dia ternyata memilih untuk mengosongkan dirinya. Dalam Filipi pasal 2 disebutkan, maka Dia mengosongkan dirinya. Itu istilahnya namanya kenosis. Nah, kenosis itu dilakukan Allah di dalam dua prinsip, yaitu voluntarily and independently. Jadi Dia lakukan, tidak ada yang menyuruh. Dan Dia lakukan secara independen, tidak ada yang ikut mengaturnya. Nah, makanya Yesus Kristus sebagai Allah yang mengosongkan diri itu, ternyata bisa juga meskipun Dia tidak bernyala-nyala oleh karena kemuliaan Allah, Dia pada saat-saat tertentu bisa membangkitkan orang mati. Pada saat-saat tertentu Dia bisa menjelikan mata orang buta, mentahirkan orang kusta, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, bahkan membangkitkan orang mati. Dia powerful sebagai God. Tetapi sebetulnya Dia datang sebagai Allah yang emptying self, mengosongkan dirinya. Yang di dalam Ibrani pasal 4 disebutkan,
Dia ikut merasakan semua penderitaan dan pencobaan manusia, tetapi dia tidak berdosa. Nah ini. Jadi saudara, ini merupakan misteri yang aneh. Oleh karena di dalam Yesus Kristus yang di dalam 1 Yohanes itu disebutkan, bisa dilihat Allah itu. Allah itu bisa diraba dengan tangan. Di dalam dia, Allah ini menjadi Allah yang seolah-olah lemah sekali. Dia menangis, dia lapar, dia ngantuk dan tertidur. Dia bahkan takut. Bagaimana mungkin saudara Allah kok takut? Sehingga pada saat dia menghadapi akan salib itu, dia minta murid-muridnya untuk mendoakan dia. Berdoalah bersama dengan kami. Jadi ini adalah misteri daripada Allah yang menyatakan diri melalui Alkitab ini. Tidak ada Allah selain dia. Dan Allah yang adalah Allah yang sejati itu ternyata seperti ini. Jadi saudara, pada saat dia yang ada di dalam kairos waktunya Allah itu, dia mengatur segala sesuatu, tetapi oleh karena kita jatuh di dalam dosa, dia rela untuk menjadi manusia. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 disebutkan, as if seperti berdosa. Gitu ya. Dia harus menyerasakan segala kesengsaraan itu. Oleh karena apa? Dia harus menjadi substitutionary death, yaitu kematian manusia yang harus digantikan. Substitutionary death. Jadi kematian dia menggantikan kematian kita, dan supaya kita itu bisa berdamai dengan Allah lagi. Jadi pada saat saudara itu mulai berpikir, lalu siapa yang sebetulnya berkuasa? Karena di dalam konteks kronos, waktunya Allah itu kairos, waktunya kita itu kronos. Dalam waktu kita hidup ini, Allah tidak lagi menjadi penentu. Saudara harus hati-hati. Saudara menikah, saudara bahkan kecelakaan dan sebagainya, belum tentu itu kehendak Allah. Oleh karena Allah tidak lagi di dalam waktu hidup kita yang namanya kronos, menjadi the single cause. Nah, Allah tidak lagi. Apa yang kita alami dalam waktunya kita, itu terjadi oleh karena 6 kemungkinan. Ya bisa terjadi oleh karena God's will. Memang Tuhan menghendaki. Tapi ingat, God's will yang Tuhan itu kehendaki, 90% tidak pernah terlaksana. Aneh ya, Tuhan menghendaki, dia berkuasa, bukan? Tidak akan terlaksana. Kenapa? Oleh karena kehendak Tuhan dihadirkan di tengah kronos, di mana ada man's free will. Tanggung jawab manusia. Sehingga Tuhan mengatakan, setiap orang percaya, kabarkan Injil. Yang nurut siapa? Yang nurut mungkin cuma 0,1% orang. Setiap orang percaya, doakan musuhmu. Siapa yang nurut? Mungkin 0,01%. Yang lain tidak nurut. Saudara harus kenal Alkitab firman Tuhan. Bacalah setiap hari. Yang nurut siapa? Barangkali cuma 0,5%. Itu pun bacanya tidak serius. Ya apa? Jadi ribuan kehendak Tuhan cuma dibukakan tergantung saudara mau pilih atau enggak. Dan apa yang saudara alami, jangan saudara pikir itu dari Tuhan. Oleh karena Tuhan itu menginginkan bahwa manusia sekarang di dalam konteks kronos ini bertanggung jawab. Meresponi dengan mengerti dan bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap peristiwa yang saudara alami, bisa juga oleh karena kebebasan manusia, bisa juga oleh karena hukum alam yang Allah ciptakan. Ya toh, tadi saya mengatakan kematianmu saja Tuhan tidak menentukan. You mau membuat dirimu mati hari ini bisa. Naik motor ngebut 150 km per jam, tabrakan pasti mati kamu. Nah sudah. Jadi yang ngatur kematian siapa? Kamu sendiri. Jadi saudara-saudara kena penyakit tertentu itu pun, jangan saudara pikir selalu ada campur tangan Tuhan.
Oleh karena di dalam konteks kronos segala sesuatu terjadi karena 6 kemungkinan. Dan Tuhan bukan single cause. Dia tidak menentukan ini. Nah, inilah persoalannya. Sehingga pada saat kita mendekati masa Natal, nah kita heran. Waduh, Tuhan menghadapi akan realita ada penguasa di dunia ini. Jadi Tuhan mengizinkan, tapi bukan Tuhan penciptanya. Aneh sekali. Ya, mulai pada zaman manusia jatuh dalam dosa. Lalu Nimrod, raja besar itu, kumpulkan semua manusia di dunia. Jumlahnya mungkin 1 juta orang. Membangun menara Babel. Ya, jadi ada penguasa. Siapa yang mencipta? Ya manusia sendiri. Yang berambisi luar biasa. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang keempat. Manusia yang hidup dalam kegelapan, itu artinya turunan Kain, ya kan? Itu hidup dalam kegelapan. Mereka itu tahu sekali, sebetulnya mereka harus hidup sesuai dengan kepintarannya sendiri. Makanya di tengah zaman batu, ternyata turunan dari Kain yang namanya Lameh, yang mempunyai istri 2 ini, itu kemudian punya anak-anak, dan anak-anak semuanya itu apa? Innovator. Penemu-penemu, ya kan, luar biasa. Jadi investor tertentu, luar biasa. Dari alat musik, dari hidup sedenter, dari binatang-binatang ternak yang liar itu, sekarang itu dibudidayakan supaya jadi ternak. Ya, bikin alat-alat pelebur besi dan tembaga. Padahal itu zaman batu, saudara, jumlah orang masih sedikit sekali. Jadi ini pada saat manusia punya kebebasan, nah kita tahu, iblis itu pintar sekali. Dia masuk di dalamnya supaya mendahului rencana-rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang iblis ingin dan biarkan tercapai. Nah, sehingga hidup ini manusia itu diberikan kreativitas luar biasa sehingga memakai otaknya, memakai semua imajinasinya. Sampai sekarang ini, luar biasa. Nah, saudara kenal orang yang namanya Elon Musk? Nah, Elon Musk itu satu-satunya orang yang secara pribadi diundang oleh Jokowi di dalam G20 kemarin. Kenapa? Oleh karena dia SpaceX. Itu pikiran dia loh. Membuat pesawat ulang-alik nanti akan sampai ke Mars, ke Venus, kemana. Luar biasa orang ini. Dan dia pencipta Tesla, itu mobil yang memakai listrik itu. Yang saudara 2 tahun yang lalu ketika saya ke Amerika aja, masih jarang mobil itu. Tahun yang kemarin, 1 dari 50 yang lewat itu Tesla. Yang termahal itu bisa $300.000, saudara. Bayangkan, orang ini lihai sekali. Dan dia Oktober yang lalu itu membeli apa? Membeli Twitter. Twitter itu dibeli, lalu ngapain? Dia memakai moto seperti, aku akan menghadirkan kebebasan manusia yang tidak ada batasnya. Hebat ya. Dia itu punya kreativitas, dia pinter luar biasa, dia tidak sadar sebetulnya iblis sedang memainkan kepintarannya. Ya, dia ingin menghadirkan melalui Twitter, nanti barangkali Facebook, barangkali yang lain akan dibeli semua. Ini menghadirkan kebebasan manusia yang tidak ada batasnya. Dalam hitungan minggu saja, Twitter itu sudah 500%. Sekarang itu berisi hujatan-hujatan kotor. Fitnahan-fitnahan. Oleh karena orang berani ngomong apa adanya. Nah, saudara bisa melihat ya, di tengah kreativitas yang luar biasa seperti ini. Kita melihat bukan hanya pemimpin-pemimpin dunia, saudara melihat sendiri. Memang Tuhan mengatakan kepada Habakuk itu, bahwa yang mengirim bangsa yang jahat, yang membinasakan orang Yehuda, yang kemudian mengangkut semuanya ke Babilonia, itu siapa? Aku sendiri, Tuhan mengatakan. Mereka datang oleh karena aku yang mengatur. Loh, ada juga ayat yang seperti itu ya. Sampai Habakuk bingung gitu. Jadi penguasa dunia ini ya. Nah, di tengah penguasa dunia yang tidak bisa seolah-olah kita itu kontrol lagi. Nah, kita melihat
kuasa Tuhan itu dihadirkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti lilin yang kecil menyala. Aneh sekali Nebukadnezar itu ingin memilih beberapa orang dari Yehuda. Yaitu Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Anak-anak remaja ini. Yang Daniel, yang Nebukadnezar punya dream. Semua janjahannya itu ada anak-anak pinter-pinter semuanya akan aku pakai jadi pegawaiku. Nah, di sekolah universitasnya di Babilonia itu bayangkan ya. Harus memakai bahasa Kasdim. Tapi Daniel dengan 3 temannya itu anak Tuhan. Dan dia mengerti. Seperti siapa yang berkuasa ini, yang mengatur hidupku, yang membunuh orang tuaku, yang menghancurkan bait Allah ini. Maka Daniel itu berketetapan. Meresponi akan panggilan dari Tuhan itu. Sehingga seperti lilin yang kecil pada akhirnya mengatur hidup itu bisa digeser, dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Daniel sampai 3 kali ya, raja berganti, nanti Persia, Media Persia itu dia tetap dipakai. Dan dia adalah orang yang beriman. Jadi saudara, hidup ini menjadi kompleks sekali. Oleh karena kalau kita melihat hidup ini kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Seperti abad yang ke-13 saudara kenal Mongolia yang begitu kuat itu menjajah seluruh Asia sampai ke mana? Ke Persia saudara-saudara. Genghis Khan dan cucunya Kubilai Khan. Itu bisa membawa lebih dari 1 juta pasukannya itu ke seluruh Asia saudara-saudara. Ratusan ribu penunggang kuda yang tidak kenal rasa takut dan kenal rasa kasihan. Diizinkan itu memporak-pondakan seluruhnya. Alexander the Great itu abad 4 sebelum Masehi. Ya, dia mati begitu muda oleh karena malaria. Tapi dia ambisinya juga begitu dan Tuhan memberikan kekuatan luar biasa. Dan kemudian hasilnya daripada Yunani itu kemudian Romawi yang mengambil alih. Lebih dari 50 tahun Romawi itu berkuasa, saudara. Dan termasuk yang kita sedang baca tadi. Munculnya raja boneka, yaitu orang Edom, yaitu Edomik. Ya, orang Edom ini turunan dari Esau, bukan orang Israel. Ya, jadi orang Edom ini pernah dijajah oleh orang Yahudi, sehingga banyak orang Edom yang beragama Yahudi. Bahkan mereka beragama Yahudi, mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya bukan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi sangat benci orang Edom. Nah, ayah dari Herodes itu sebetulnya menjadi sahabat dekat dari Kaisar Romawi Pompei. Itu. Nah, oleh sebab itu diangkat menjadi prokurator untuk Yehuda. Kemudian anaknya juga mendapat begitu. Oleh karena dekat sekali dengan Kaisar dari Romawi. Dan inilah anaknya menjadi Herodes, Raja Yudea. Nah, dia tahu sekali orang Yahudi tidak suka sama dia. Oleh sebab itu dia menikahi anak dari para pimpinan Yahudi, Hasmonean. Jadi anaknya namanya Miriam. Nah, sehingga Doris istrinya sendiri dengan beberapa anaknya itu disingkirkan, dibuang, bahkan kemudian dibunuh. Oleh karena apa? Herodes ini orang gila. Nah, dia mengambil akan Miriam, yaitu orang Yahudi yang sangat punya kedudukan keluarganya, menjadi istrinya. Dan untuk menjilat orang Yahudi, Herodes the Great ini membangun ulang bait Allah. Loh, kenapa bait Allah yang sudah ada dibangun ulang? Bait Allah itu dibangun oleh Salomo 915 sebelum Masehi. Oke? Ternyata dihancurkan oleh Babilonia tahun 586. Kemudian dibangunkan kembali pada saat Babilonia sudah jatuh ke tangan Persia. Rajanya Kores. Kores mendapat pengurapan dari Allah. Aneh sekali, Kores tiba-tiba punya pikiran, ini orang Yahudi numpang tinggal dengan kami. Lebih baik kami suruh pulang aja. Lalu katakan, bangunlah bait Allah untuk Allahmu. Semua harta benda yang dulu diambil oleh Nebukadnezar dikembalikan. Lalu mengirim 2 orang yang namanya Zerubabel dan Yosua untuk membangun ini. Di tengah membangun, ternyata orang-orang Samaria itu ingin ikut campur. Sehingga mereka tuh merasa keberatan.
Oleh karena keberatan, orang Samaria itu kemudian memfitnah macam-macam sampai ketika Kores meninggal dan anaknya itu diganti oleh penggantinya, mereka percaya bahwa memang orang Yahudi punya inisiatif mau membangun negaranya sendiri independen dari Persia. Sehingga dilarang, di stop. Stopnya berapa lama? Selama 15 tahun, stop. Nah, saudara kemudian membaca buku seperti buku Sakaria, Hagai. Nah, itu apa? Tiba-tiba Tuhan memberikan kemudian firman-Nya kepada Hagai dan Sakaria. Ingatkan Zerubabel, ingatkan Yosua, supaya jangan cuma membangun rumahnya sendiri. Bangunkan bait Allah yang terbengkalai ini. Nah, lalu apa cara Tuhan? Tuhan yang kelihatannya seolah-olah membiarkan semuanya berjalan semaunya sendiri, ternyata sudah menghadirkan pada beberapa orang yang mulai gelisah. Nah, orang yang gelisah yang kenal dekat dengan Raja Darius itu kemudian ngomong seperti ini. Darius, sebetulnya dulu ada keputusan loh dari Raja Kores, yaitu ayahmu itu, bahwa bait Allah ini harus dibangunkan. Darius tidak percaya tadinya. Tapi kemudian didesak-desak untuk kemudian mencari akan surat-surat yang lama. Bayangkan ya. Kemudian menemukan keputusan Kores. Ya seperti itu. Bahwa ternyata betul ada. Kemudian Darius memerintahkan diteruskan sampai bangunan bait Allah itu jadi. Tapi bangunan bait Allah yang katanya lebih indah dari Salomo punya bait Allah, ternyata tidak indah, saudara. Dibiarkan seperti itu. Ada bagian-bagian yang kurang bagus. Lalu Herodes the Great ini membangun semuanya tidak bagus. Dibagus-bagusin, direnovasi sampai menjadi bangunan bait Allah yang luar biasa megahnya. Nah, orang seperti yang kita sebutkan ini. Inilah yang ingin membunuh Yesus Kristus. Pada saat orang Majus itu menceritakan bahwa di mana sebetulnya raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini. Herodes kaget. Dia pikir betul-betul raja Yahudi. Berarti akan menggeser aku. Dia panggil semua kepala-kepala imam. Lalu mulai tanya. Dan mereka kepala-kepala imam. Semuanya itu melihat langsung dari Mika tadi. Bethlehem yang terkecil ini. Nah, di sana akan lahir raja itu. Dan mereka itu percaya itu betul-betul terjadi, tetapi mereka tetap menolak. Aneh sekali. Dan yang terjadi, Herodes merasa ditipu oleh orang-orang Majus yang tidak datang lagi kembali ke istana. Kemudian membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Berarti Herodes menunggu sampai kira-kira 2 tahun. Ternyata tidak ada berita. Semuanya di Bethlehem. Anak yang di bawah 2 tahun dibunuh. Siapa yang sebetulnya berkuasa? Nah, lalu bagaimana kita caranya mensimbolkan? Ada 3 lingkaran besar. Saudara. Lingkaran yang pertama, saudara bayangkan adalah Allah yang berdaulat. Okay. Dia yang mengizinkan, tetapi kadang-kadang intervensi, kadang-kadang memberikan. Di dalam dunia kita yang berdosa yang namanya Kronos ini, itu muncul macam-macam kuasa. Kuasa dari ilmu pengetahuan, kuasa dari sistem, kuasa dari sains, kuasa dari politik, kuasa ekonomi, segala macam kuasa ini. Yang sebetulnya mengaturkan hidup ini, dan iblis lingkaran yang ketiga, itu ikut campur, ingin mengarahkan semua kuasa ini supaya tidak melayani Allah lagi. Nah, kita sekarang berada di tengah dari 3 lingkaran ini. Bagaimana sikap kita? Gampang bukan, seolah kita mengatakan seperti Daniel. Loh, bagaimana bisa terjadi? Jadi di tengah realita 3 lingkaran ini kita hidup. Pada hari ini kita perlu bertanya pada diri sendiri. Siapa yang berkuasa? Jawabannya, saudara tergantung sekarang. Yang pertama, oleh karena saudara bisa meresponi akan realita yang confusing, yang kacau balau seperti yang sudah dicampur tanganin oleh setan ini. Tetapi meresponinya dengan kekuatan apa?
pada saat kuasa ini kemudian membunuh 6 juta orang Yahudi, Hitler, ada pilihan dua. Saudara meresponi dengan pikiran Corrie ten Boom dan keluarganya, yang oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, kemudian diam-diam menyelamatkan belasan orang Yahudi, dibikinkan kamar secret di dalam rumahnya. Atau saudara meresponi sama seperti Oskar Schindler. Siapa Oskar Schindler ini? Orang Jerman, saudara, di Polandia. Dia yang membuat pabrik amunisi untuk kebutuhan Hitler. Orang ini diam-diam dia menyelamatkan orang Yahudi 1.200 orang. Bekerja dengan dia, tetapi dari jiwa kemanusiaan. Jadi saudara, dua-duanya baik. Saudara meresponi dengan special grace, anugerah khusus Allah melalui Yesus Kristus yang menyebabkan saudara beriman, atau saudara meresponinya dengan common grace, yaitu anugerah umum. Sama seperti saudara melihat Mahatma Gandhi, saudara melihat Aung San Suu Kyi di Burma itu kan orang baik banget, tetapi they are living with common grace, anugerah umum. Meresponi dunia yang kacau, dunia yang rusak, dunia yang tidak adil ini, tapi dengan kebaikan hati nurani. Atau saudara meresponinya dengan jiwanya Mother Teresa, yang melihat orang sengsara, dia berdoa dan minta dipakai oleh Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan itu sampai matinya, saudara. Saya meresponi dengan special grace atau dengan common grace. Nah, ini persoalannya. Dan tentu saja kita percaya common grace Tuhan itu izinkan, tetapi common grace itu tidak mempunyai nilai kekal. 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus mengatakan ada orang begitu baiknya sampai rela mati dibakar untuk orang lain. Sampai rela memberikan seluruh harta bendanya untuk orang lain. Tapi jikalau itu bukan lahir dari kasih Allah dalam Kristus, perbuatan baiknya yang mulia ajaib itu hanya seperti gema dari gong yang berkumandang sementara, yang mengherankan, mengagumkan manusia, tetapi akan gone with the wind, hilang. Jadi kita itu memang boleh belajar dari Mahatma Gandhi, kita belajar dari Aung San Suu Kyi dan sebagainya, orang-orang baik. Tapi kita waspada. Sebetulnya siapa kita ini? Dalam 1 Korintus pasal 6, Rasul Paulus mengatakan kamu itu sudah dibeli dengan harga tunai. Kamu milik Yesus Kristus. Setiap detail, setiap aspek, bukan hanya pada saat ke gereja, bukan hanya pada saat melakukan religiositas, tapi bahkan Martin Luther mengatakan even when you wash pot and pan, pada saat kamu di dapur lagi bersih-bersih kora-kora itu, kamu sedang ibadat sama Tuhan. Kamu lagi polishing shoes, itu kata daripada hamba Tuhan yang lain. Itu pun worshiping God. Bahkan jikalau kita mau perhatikan any detail, seharusnya memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa meresponi akan hal yang kemelut seperti ini, dan menjadi cara Allah menghadirkan kebenaran dan kuasanya. Yaitu jikalau saudara itu meresponi dengan special grace, yaitu anugerah khusus. Tetapi pertanyaannya, apa betul saudara dan saya bisa meresponi dengan anugerah khusus? Bagaimana kita tahu? Agustinus mengatakan, jikalau saudara sudah menerima beberapa anugerah Tuhan. Yang pertama adalah you menerima akan grace, anugerah, yang namanya kasih karunia Tuhan dulu. Nah, kalau saudara belum menerima grace, kasih karunia Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menghadirkan kuasanya dalam hidupmu, saudara tidak pernah bisa. Makanya kita perlu waspada seperti tadi, karena kita manusia berdosa. Jadi grace ini seharusnya ada tandanya. Nah, tandanya apa? Oh, saudara-saudara,
kita harus kenali apa ada kehadiran dari anugerah Tuhan yang aku kenali ini. Gimana aku bisa tahu? Saudara, yang penting adalah dua aspek seperti ini. Yang pertama, saudara mempunyai di dalam jiwamu yang namanya angst. A-N-G-S-T. Angst itu adalah kegelisahan jiwa. Soren Kierkegaard mengatakan memang Allah itu tidak bisa kita kenal. Tapi Allah bisa kita alami. Tidak bisa kita kenal dengan 5 senses kita. Tapi Allah bisa ku alami. Yaitu apa? Jikalau dalam diriku ada kegelisahan rohani yang aku tidak bisa matikan dan aku responi. Nah, kegelisahan rohani seperti ini itu hadir di dalam Yakub misalnya. Aneh sekali. Yakub ini pada saat dia tahu bahwa ayahnya akan memberikan berkat kepada yang sulung, dia pengen sekali mempunyai status sulung. Berkatnya itu tidak ada hubungannya dengan harta benda, saudara. Tetapi dia merasa ada something very special from God. Sehingga dia mati-matian dengan caranya sendiri. Dia menipu kakaknya, menipu ayahnya. Untuk apa mendapatkan itu? Nah, makanya di dalam Roma sampai dikatakan kalimat seperti ini. Aku membenci Esau, tapi mencintai Yakub. Padahal Yakub itu, dia kepribadiannya kurang baik, saudara. Esau lebih bagus dari Yakub. Tapi dia punya something. Angst, kegelisahan, yang arahnya dan asalnya dari Tuhan dan kembalikan untuk Tuhan. Dia sendiri tidak bisa explain apa. Tapi dia itu menjadi diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, jikalau saudara itu mempunyai suatu jiwa yang responsiveness. Jiwa yang responsiveness ini dari Tuhan. Misalnya aja, saudara-saudara mendengar khotbah pada saat ini. Atau ada khotbah pada minggu yang lalu. Kemudian orang pengkhotbah mengatakan kalimat seperti ini, ya kan? Ya, saudara barangkali takut mengabarkan Injil. Tapi mulailah dengan mendoakan orang yang saudara tidak kenal. Mendoakan saja. Tiba-tiba saudara itu punya gerakan, nengok kanan kiri lalu lihat orang tertentu. Aku tidak tahu orang itu Tuhan, tapi aku ingin doakan. Supaya dia ke gereja ini nanti tidak pulang dengan sia-sia. Tuhan tolong demi nama Tuhan Yesus. Nah, ini namanya responsiveness. Pendeta tidak nuding saudara. Pendeta tidak minta saudara. Pendeta ngomong gitu aja. Tapi ada orang ini tahu bahwa actually God itu speaking to me. Dan aku harus mendoakan orang itu. Nah, itu namanya responsiveness. Jadi orang yang mempunyai tanda-tanda seperti ini adalah orang yang sudah menerima grace di dalam hidupnya. Orang yang menerima grace seharusnya menghidupkannya. Agustinus mengatakan kamu harus menambah grace, anugerah itu dengan notitia. Notitia itu artinya dengan pengenalan akan Alkitab dan firman-Nya yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jadi kalau kamu itu tidak mendapatkan notitia, kamu membaca Alkitab itu tidak ngerti, saudara. Tapi kalau kamu mendapat anugerah notitia, kamu kemudian mulai ngerti. Aneh sekali, saudara. Membaca Alkitab, saudara kemudian mulai menangkap apa yang sebenarnya Tuhan bisikkan kepadamu. Orang yang seperti itu hidup dalam special grace tadi. Setelah mulai mengenal, Agustinus mengatakan yang ketiga seharusnya disambung dengan asensia. Asensia adalah keberanian to rely on. Itu artinya keberanian untuk mengatakan, Tuhan aku mau nurut. Engkau mengatakan firman-Mu begitu, aku mau nurut. To rely on, itu asensia. Pada saat asensia saudara layani, saudara akan mendapat anugerah yang namanya experiensia. Di mana Tuhan itu hadir dan saudara mulai merasakan bahwa hidupmu ini dituntun olehnya. Ya mengalami betul-betul dia. Nah, yang seperti inilah yang bisa menjadi modal saudara meresponi kemelut kehidupan dunia yang kacau balau ini. Saudara mulai bisa melihat dan meresponinya dengan kepekaan, dengan pikiran, dengan perspektif mirip seperti Daniel. Mulai mengerti. Sebetulnya yang Tuhan ingin aku lakukan apa? Di tengah hidup penguasa dunia, penguasa ekonomi, penguasa segala sesuatu ini yang aku tidak berdaya.
Aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi Tuhan ingin memakai aku. Jadi saudara, kita itu belajar apa hari ini? Untuk memulai hal yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya hal yang sederhana sekali, saudara bisa memulainya. Saudara, saya mempunyai seorang pembantu rumah tangga itu, sekarang sudah meninggal dunia. Dengan kami itu lebih dari 20 tahun, saudara. Tetapi yang saya tidak bisa lupa, pembantu rumah tangga saya ini setiap hari minta izin 5 kali untuk sembahyang. Nah, suatu hari saya perhatikan, lagi ngapain mbok tua ini? Oh, ternyata dia cuci muka, cuci kuping, cuci kaki. Lalu ngapain? Dia kemudian siapin karpetnya. Lalu ngapain? Dia pakai kudungnya. Lalu ngapain? Dia tersungkur di sana. Kaget saya. Mungkin kita itu pikir, waduh, lagi ngapain dia? Tapi sebetulnya saya tahu satu hal. Orang sederhana ini, sehari 5 kali, mencari hadirat Allah, ingin diperkenan oleh Allah. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara dan saya kenal Allah yang hidup dalam Yesus Kristus ini. Pernah saudara adakan waktu untuk mencari hadiratnya, untuk tersungkur di hadapannya? Tuhan tidak minta 1 jam, Tuhan minta 5 menit. Sulitnya apa? Saudara, hal yang sederhana kalau saudara tidak sadari dan tidak mau mulai. Dengan topik siapa yang berkuasa? Dunia ini berkuasa, ini setan dengan segala macam kekuatannya. Saudara tidak akan berdaya. Kecuali saudara itu seperti carang itu nempel pada pokok anggur. Abide in me. Because apart from me you can do nothing. Kamu nempellah kepadaku. Tuhan Yesus itu seperti Tuhan yang seolah-olah kesepian dan mengatakan, anakku, hampirilah aku. Sembahlah aku. Kasihlah aku. Cintailah aku. Saudara dan saya, mari kita bersama-sama mendekati akan Natal ini. Kita betul-betul melihat diri kita sendiri. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Kita akui memang Tuhan. Tapi bagaimana melalui hidupku? Kuasa Tuhan itu nyata. Mulai dengan cara yang sederhana. Apa saudara punya komitmen untuk berani merombak sistem dalam hidupmu? Pulang ke rumah. Sekarang mulailah dengan sesuatu yang beda. Tuhan, aku ingin memberikan ruangan khusus untukmu dalam hidupku. 1 hari 5 menit, 10 menit, saya ingin sendiri menghampiri hadiratmu. Tersungkur seperti pembantu rumah tangga saya. Orang sederhana, tidak ngerti apa-apa. Tetapi saya percaya hati nuraninya itu sudah bicara. Allah yang hidup, tidak bisa disembah asal-asalan. Mari kita bersama-sama hampiri hadirat Tuhan. Kita syukuri kepada Tuhan apa yang kita boleh pelajari pada hari ini. Dan mari kita katakan di dalam doa bersama. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami tahu kami orang berdosa dan termasuk hamba-Mu sendiri. Seringkali tidak berdaya oleh karena kehidupan kami lebih mirip dengan kehidupan orang-orang di dunia. Kami tidak mirip seperti anak-anak terang. Tuhan tolong supaya pada masa-masa Adventus ini kami betul-betul belajar untuk mengenali apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Supaya kami menghadirkan kuasa-Mu yang mengatur hidup kami melalui obedience, kepatuhan kami. Mengenai cinta kasih kami kepadamu. Dan kami ingin menurut Tuhan. Tolong kami semua. Dengarkan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.